Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah organisasi dan manajemen. Terima kasih kepada Bapak Lukina kita SAPMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi ini. Kami dari kelompok 1 kelas karyawan dan P2K akan memaparkan materi tentang perencanaan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ari Wirasandi. Yang kedua ada Teh Putri. Yang ketiga Teh Karina. Yang keempat Aseptian. Yang kelima Teh Sinta. Dan yang keenam Ayogi. Kami berharap pada presentasi ini rekan-rekan dapat lebih mengetahui dan memahami tentang sebuah perencanaan. Kelompok kami membagi tema ini ke dalam 5 poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian tentang perencanaan, yang kedua jenis-jenis perencanaan, yang ketiga fungsi perencanaan, yang keempat karakteristik perencanaan, dan yang kelima tujuan perencanaan. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Teh Sinta. Kepada Teh Sinta dipersilakan. Adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisiensi dan efektif. Para ahli memiliki berbagai pendapat tentang perencanaan, beberapa di antaranya menekankan pentingnya mengidentifikasi tujuan dan strategi yang tepat, sementara yang lain menekankan pentingnya mengalokasikan sumber daya secara efektif. Ada juga yang menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Terima kasih kepada Teh Sinta yang sudah memaparkan terkait pengertian dari perencanaan. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Karina. Kepada Teh Karina dipersilakan. Perkenalkan, saya Karina Nurfitriani akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu mengidentifikasi tujuan jangka panjang, mengembangkan strategi untuk mencapainya, menganalisis lingkungan eksternal dan internal, mengidentifikasi hambatan dan peluang, dan mengembangkan rencana tindakan. Yang kedua, perencanaan taktis, yaitu merincikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan strategis, menentukan sumber daya, waktu, dan langkah-langkah, mengidentifikasi hambatan dan peluang, mengembangkan rencana tindakan. Yang ketiga yaitu perencanaan operasional, merincikan langkah-langkah harian untuk mencapai tujuan jangka pendek, mengorganisir sumber daya dan proses bisnis, menjadwalkan aktivitas. Yang keempat yaitu perencanaan proyek, mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu, mengelola sumber daya proyek, mengidentifikasi dan mengatasi resiko, mengatur waktu, biaya, dan sumber daya. Yang kelima yaitu perencanaan keuangan, mencapai tujuan keuangan dengan efektif, menghindari resiko keuangan. Dan yang keenam yaitu perencanaan sumber daya manusia, memastikan jumlah dan kualitas karyawan yang tepat, mengidentifikasi kebutuhan. Terima kasih kepada Teh Karina yang telah memaparkan tentang jenis-jenis perencanaan. Untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu fungsi perencanaan yang akan dipaparkan oleh Aseptian. Kepada Aseptian untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Akarim Firdaus. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi perencanaan. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa fungsi dari perencanaan adalah sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu perencanaan adalah proses berpikir yang sistematis dan terarah. Perencanaan membutuhkan kita untuk memikirkan tujuan yang ingin dicapai.
tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya, apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya, dan bagaimana mengatur tindakan tersebut secara efektif. Yang kedua yaitu perencanaan merupakan alat untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Dengan merencanakan secara cermat, kita dapat memperkirakan kemungkinan masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu perencanaan adalah cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan memungkinkan kita untuk mengatur sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga dengan lebih efektif sehingga kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih cepat dan efisien. Yang keempat yaitu perencanaan membutuhkan kita untuk membuat keputusan dan memilih antara berbagai opsi yang tersedia. Perencanaan membutuhkan waktu kita untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, manfaat, dan risiko untuk setiap opsi yang ada dan memilih opsi yang tepat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aseptian yang telah memaparkan tentang fungsi perencanaan. Poin pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan yang akan dipaparkan oleh Ayogi. Kepada Ayogi untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perencanaan. Karakteristik utama dari perencanaan terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, struktur dan sistematis. Perencanaan adalah proses berpikir sistematis dan terstruktur, atau bisa dikatakan sebagai fungsi manajerial untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, persuasif. Persuasif pada hal ini adalah proses mengembangkan strategi untuk meyakinkan orang lain untuk mengikuti pandangan, ide, atau tindakan tertentu. Yang ketiga, memerhatikan kondisi situasi. Perencanaan harus mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada saat ini dan di masa yang akan datang, artinya mementingkan keberlanjutan. Yang keempat, sebagai proses intelektual. Perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dikatakan sebagai proses intelektual. Lalu yang terakhir, yang kelima, fleksibel terhadap perkembangan teknologi. Perencanaan harus mempertimbangkan langkah ke depannya dan dituntut untuk fleksibel terhadap perkembangan teknologi. Hal ini dapat dikatakan sebagai perencanaan futuristik. Futuristik adalah suatu proses menggunakan metode kajian dan analisis untuk memprediksi perkembangan teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi di masa depan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayogi yang telah memaparkan tentang karakteristik perencanaan. Kemudian poin pembahasan yang terakhir yaitu tujuan perencanaan yang akan dipaparkan oleh Teh Putri. Kepada Teh Putri untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Ajijah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama, untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, kapan akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Yang kedua yaitu untuk membantu individu atau organisasi mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang terorganisir, efektif, dan efisien. Tujuan yang ketiga yaitu membantu dalam mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk melaksanakan strategi tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang terorganisir dan terkontrol. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Putri yang telah memaparkan tujuan dari perencanaan. Berdasarkan pemaparan materi dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, serta mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan tujuan tersebut. Perencanaan biasanya dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan dapat dilakukan pada berbagai tingkatan, mulai dari perencanaan individu hingga perencanaan organisasi. Perencanaan memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan karena membantu menentukan arah dan mengatur sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.